Sidang jemaat sekalian, kita menerima sabda Allah. Marilah memohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, bagaikan rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa-jiwa kami merindukan Engkau. Urapilah kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau hadir. Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Ini hidup kami. Pakai kami tidak saja sebagai pendengar, tetapi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebenaran, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita lanjutkan untuk perenungan minggu ini dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Seluruh majelis jemaat dan pelayan membacakan ayat ganjil, dan sidang jemaat membacakan ayatnya yang genap. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kami telah dipanggil kepada satu pengharapan yang kekal dalam Dia. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah Bapa dari semua, ada di atas semua, pada Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kebahagiaan, sukacita menyertai saudara dan saya jika kita tetap setia menjadi pendengar dan pelaku firman dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita menjadi orang tua, kita mendampingi anak-anak kita dan melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak, maka ini menjadi sukacita. Di gereja ini ada seorang koster punya anak.
kita agak sedikit apa ya namanya, anak ini kok lambat sekali jalan begitu. Dan terus kita memacu orang tua dan kita juga terus terlibat bagaimana perkembangan anak ini. Ketika datang ke kantor, koster lagi sibuk, ya kita juga pandu untuk bisa dia dituntun untuk bisa jalan cepat. Tuntun terus. Dan ketika kita melihat anak ini dia sudah bisa tegak berdiri dan berjalan, ada kebahagiaan. Anak ini terus dituntun untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Saudara, setiap orang tua pasti sangat berbahagia melihat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Apalagi ketika anak itu sampai mandiri dan memperoleh masa depan, pasti kita bangga menjadi orang tua. Sekalipun dalam mengikuti proses atau tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak mudah. Kadang-kadang kita bisa menangis, bisa tertawa, bisa juga gemas, bisa marah, dan sedikit melakukan disiplin supaya anak ini bertumbuh dengan baik. Demikian pula berbicara bagaimana membangun iman supaya terus bertumbuh, berkembang. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, supaya kita bertumbuh di dalam iman, kita harus mempelajari dengan benar apa yang kita imani. Berbicara tentang iman Kristen berarti saya menjadi pengikut Kristus. Saya harus belajar siapa Yesus dan ajaran-ajarannya. Sekalipun saat ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Kita dituntut untuk terus belajar dan kembali belajar kepada firman Allah, penuntun pada jalan keselamatan. Karena sekarang banyak juga teolog-teolog, orang-orang hebat, tetapi dalam pengajarannya menyesatkan. Dia olah logikanya sendiri, tidak melihat dan mencari hikmat ilahi, kekuatan roh yang berbicara kepada. Sehingga akhirnya melalui YouTube dan lain, sebagian kita lihat juga orang-orang yang berusaha mempengaruhi keimanan kita di dalam Kristus. Karena itu, untuk bertumbuh di dalam iman kita perlu belajar. Kita perlu tahu tentang siapa Kristus, ajarannya. Kita harus memiliki pengetahuan tentang iman dan kebenaran itu. Tidak main-main, tidak hanya sekedar kita dibaptis, kita mengaku percaya, tetapi kita harus belajar tentang kebenaran itu. Dan yang paling utama adalah kita mengalami perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan memiliki kedisiplinan rohani. Karena iman yang dewasa lah yang membuat setiap kita secara pribadi mampu bertahan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penyesatan dunia. Dari situ, dalam kedewasaan iman itulah yang berpacu dalam kehidupan dunia ini untuk kita memiliki kesetiaan, ketahanan iman dan terus melayani Tuhan. Dan gereja saat ini juga memiliki tanggung jawab untuk membina warganya agar memiliki ketahanan iman itu. Bukankah kita juga mendengar beberapa berita yang viral terkait dengan baptisan massal yang terjadi di Kupang dan kemudian ramai dibicarakan oleh para teolog, termasuk para pendeta, termasuk aktivis-aktivis gereja ketika terjadi baptisan ulang dengan pengkhotbah Bapak Philip Mantova. Saudara,
banyak kontradiksi di dalam menanggapi situasi-situasi yang demikian. Karena itu, gereja, dan berbicara tentang gereja, tidak hanya melihat gereja secara organisasi atau secara kelembagaan, tapi gereja adalah orang-orangnya. Bagaimana kita membangun kehidupan iman kita di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Ini hal yang menjadi penting berhadapan dengan tantangan-tantangan yang dapat membuat kita terombang-ambing. Surat Rasul Paulus kepada jemaat merupakan salah satu surat yang ditulis ketika ia berada di penjara. Sehingga ia mau tegaskan kepada jemaat di Efesus. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia tidak malu mengatakan aku ini orang terpenjara, seorang tahanan. Dia mau katakan aku dipenjarakan karena nama Tuhan, karena pemberitaan, karena pelayananku. Itu yang dia mau katakan. Dan dia mau menasehati bagaimana jemaat-jemaat Tuhan di Efesus menjadi jemaat yang terus bertumbuh, menjadi jemaat yang terus berkembang di dalam kedewasaan iman dan memiliki kesempurnaan di dalam Kristus. Dari teks ini ada beberapa poin penting yang harus kita sama-sama memperhatikan. Yang pertama, berbicara tentang kuasa Kristus sebagai kuasa yang tertinggi dalam kehidupan semua ciptaan. Dan kuasa itulah yang menganugerahkan kepada kita keselamatan kekal, penebusan dosa, sehingga saudara dan saya, kita hidup ini hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Hanya karena kita mendapatkan hadiah secara gratis dari Tuhan. Kita hidup sampai dengan hari ini. Dan Tuhan menganugerahkan keselamatan kekal bagi kita. Dan karunia yang kita peroleh dari Allah menurut ukuran pemberian Kristus. Dan kita semua memiliki kesanggupan yang berbeda-beda. Tetapi satu hal, bahwa kita adalah pewaris kasih karunia Allah. Dan karena itu kita harus meresponinya dengan tanggung jawab. Dengan terus mau belajar, dengan terus mau bertumbuh ke arah kedewasaan penuh dalam Kristus. Kalau setiap kita boleh mendapatkan hidup sampai dengan hari ini, sangka saya, kita juga semua memiliki karunia-karunia tertentu, kemampuan atau talenta dalam kehidupan kita. Dan kemampuan atau talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita harus kita terima dengan ucapan syukur. Kita harus menikmati anugerah Tuhan. Dan kita harus menjalani kehidupan itu berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena saya percaya ketika Tuhan memberikan kita kemampuan, sangka saya, kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, ada yang punya kemampuan untuk dia berbicara, mengajarnya bagus dan sebagainya. Ada yang juga yang mengajarnya ya bagus, tapi mungkin standarnya masih ada yang lebih tinggi. Ada juga orang yang memiliki kemampuan di bidang politik, yaitu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi sekarang kita lihat di pinggir jalan, rame-rame pajang. Ya, tapi pertanyaan bagi kita, apakah mereka mengerti politik? Itu juga pertanyaan. Jangan sampai hanya untuk sumbang suara, itu tidak tahu. Tetapi yang jelas, di setiap kita, Tuhan mengaruniakan potensi, kemampuan yang berbeda-beda. Untuk apa? Kita dapat melakukan karya di tengah-tengah dunia. Karunia yang Tuhan berikan harus kita sambut itu dengan sukacita.
Dan harus kita kerjakan segala sesuatu berdasarkan potensi yang ada di dalam diri kita. Jangan juga kita, misalnya saja ya, kita mendapatkan kemampuan untuk bertanam. Ya, itu sederhana aja ya. Bertanam, aduh hasilnya luar biasa. Lalu yang satu orang dia sudah punya kemampuan di bidang ya servis barang-barang elektronik. Tapi dia juga kepingin sama seperti orang yang kenapa dia ada hati, tapi dia juga fokus di servis elektronik. Tetapi mau memaksakan seperti si A yang memang ya dia punya kemampuan bertaninya bagus, pendidikan dalam bidang pertaniannya bagus, sementara yang satu di bidang servisnya dia lebih oke, tapi mau paksakan sama tentu hasilnya tidak akan sama. Karena itu kita juga harus istilah ya tanda petik ya kasar saya katakan ya kita tahu diri lah, sehingga apa? Jangan ada iri hati terhadap kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, tetapi kita membutuhkan kemampuan untuk mengerti visi Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menjalankan karunia yang Tuhan berikan itu secara bertanggung jawab, maka karunia itu kita pakai untuk saling berbagi, saling mengasihi, saling memperlengkapi satu dengan yang lain, saling mendukung, saling memperhatikan, saling melayani, bukan saling menjatuhkan. Sederhananya lagi saya memberikan contoh. Ketika orang punya kemampuan untuk mengerjakan satu pekerjaan dekorasi misalnya, dekorasi ruangan, tentu dia tidak mengambil semua bagian, mau sound systemnya dia, mau penataan di luar sana ya dia. Nah kalau yang seperti ini pasti dia akan capek. Karena itu, ketika kita tahu bahwa saya punya karunia di bidang ini, maka dia harus punya kemampuan juga untuk bekerja sama dengan orang-orang lain yang punya potensi di bidangnya masing-masing. Dia harus mengakui. Jangan istilah rambang semua, akhirnya kau capek sendiri kan. Nah, jadi kita harus paham, harus mengerti karunia yang ada pada kita, dan kita harus belajar untuk menerima ketika orang lain punya karunia lebih dari kita di bidang yang berbeda, sehingga tidak timbul yang namanya iri hati, kemudian saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sangka saya, kita harus mampu berjejaring dengan siapa saja dengan potensi yang dimiliki oleh orang tersebut untuk satu tujuan, saling melayani dan mempermuliakan Allah. Hal yang kedua, saudara-saudara, dari poin dalam teks bacaan firman Tuhan, dikatakan bahwa Allah juga menghadirkan orang-orang, baik itu rasul maupun nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini berbicara bahwa setiap orang yang mendapat kasih karunia Allah dalam hidupnya dengan karunia yang berbeda-beda akan senantiasa diperlengkapi oleh Allah melalui orang-orang yang dikhususkan, sehingga orang itu mengerti dan memahami panggilan melayani Tuhan dengan karunia yang ada padanya, sehingga Allah memperlengkapi orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu. Dia memperlengkapi, disingkatkan memperlengkapi orang-orang kudus dengan satu tujuan, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada orang-orang yang dipersiapkan Allah untuk mengingatkan bahwa kamu punya karunia A, B, dan C. Untuk mengajar, untuk bernubuat, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang dipersiapkan Allah. Begitu juga dalam kehidupan bergereja
berjemaat. Tujuannya mengingatkan umat Allah agar dengan karunia yang ia miliki harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Ia harus memiliki karakter Kristus ketika ia berada dalam dunia kerja, entah di pemerintahan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia kesehatan. Kalau sebagai orang percaya Anda punya karunia di bidang itu, kerjakan itu di dalam ketaatan dan pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga karakter Kristus itulah yang ditunjukkan di dalam pekerjaan-pekerjaan untuk membangun kehidupan sesama. Memiliki karakter yang terus menguduskan Allah, melayani dengan penuh tanggung jawab. Jujur bahwa kadang-kadang ya ketika kita bekerja, kalau hitung dengan apa yang kita terima tidak sebanding. Jadi kita bekerja melebihi ekspektasi. Ini yang dituntut ketika kita cuma melayani tanpa pamrih. Kalaupun ada yang diberikan memang itu tanggung hak kita, ya terima. Tapi ketika ada lagi kepercayaan yang lebih, sebagai orang Kristen, ketika engkau tahu bahwa itu karunia yang Allah berikan kepadamu, kerjakan itu, sanggupi itu. Kalau kita membaca tentang talenta, ya, orang perumpamaan tentang talenta, ketika ada satu orang diberikan satu talenta, dia buat apa? Dia tanam. Dia tidak buat apa-apa. Lalu apa kata Tuhan? Hambaku yang jahat, dia bilang begitu kan? Nyahlah engkau daripada. Tetapi yang terima 5 talenta, ketika dia kelola itu, ya, kemudian dia mendapatkan lagi 2 kali lipat. Dia diberikan lagi kepercayaan lebih. Begitu juga kita. Kalau kita diberikan talenta, mari kita kelola. Dan kita akan semakin tahu kemampuan kita. Sama seperti saya memberikan ilustrasi lah, ketika kita pakai pisau ya. Ketika ketajamannya kok hanya seperti ini. Ketika dipakai terus, pasti pisau itu akan tajam. Diasah terus, dia akan lebih tajam lagi. Demikian juga kehidupan kita. Kita terus diperlengkapi. Kita terus dipakai oleh Tuhan. Dan kita harus mewujudkan kehidupan kita yang berkarakter Kristus. Supaya kita juga tetap menjaga keutuhan kita sebagai tubuh Kristus. Kita saling melayani, kita saling memperlengkapi dengan potensi yang ada dalam diri kita. Bukan berdiam, tidak mengasah potensi diri, pasrah, tunggu ada uang. Saudara, saya bilang jemaat Kawangu ini kaya. Ladang yang Tuhan berikan terlalu luas. Kalau orang-orang Kawangu saja, jemaat di sini mau bekerja, maka dana mau 100 juta untuk rehabilitasi gedung ini, sangka saya, kita dapat menggali potensi untuk meningkatkan ekonomi jemaat dari apa yang kita kerjakan. Bukankah orang cari sayur saja? Ini tinggal lesen beli di tempat. Tidak lagi bangun jam 3 jam apa? Ibu kita silakan. 1 beden berapa, kan? Gitu kan? Sangka saya orang-orang di bidang pertanian yang mengelola itu merasakan itu. Dan ketika jemaat juga punya karunia itu, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita, mungkin kita tidak bisa beri berupa uang, tapi ketika kita mengelola lahan yang Tuhan anugerahkan pada kita, sangka saya, kita melihat adanya perubahan dalam lingkungan gereja kita. Ada transformasi dalam lingkungan gereja kita. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan diri kita. Jadi, kita harus belajar menjadi jemaat yang tidak hanya hidup dari persembahan jemaat, tetapi juga ketika Tuhan memberikan tanah, lahan, kita harus kelola itu dengan penuh tanggung jawab. Gereja juga harus melihat bidang-bidang lain dalam pelayanannya. Semalam saya mengingatkan salah seorang ibu ya, ketika dia posting bahwa dia hidup di atas, dia bangun rumah yang semuanya bebatuan. Susah juga air. Tetapi ketika dia hidup, pada akhirnya dia berusaha cari tanah, dia taruh tanah di atas batu-batu dekat rumahnya. Bagaimana supaya dia tidak bisa beli sayur, tidak lagi beli lombok, tidak lagi beli tomat.
Lalu dia menanam di pekarangannya. Lalu dia bilang begini, dia posting di video. Terima kasih Tuhan Yesus, saya tidak lagi beli sayur, tapi ada beberapa beden sayur ini sudah menghidupi saya, keluarga saya, dan juga tetangga-tetangga di tempat kami tinggal. Bisa loh ada orang mengatakan, jangan posting hal yang tidak baik, tidak betul. Saya hanya berpikir, kok bisa ya ada juga yang komentar begitu ya. Tetapi sebenarnya di sini, ia sedang mau menyampaikan pesan bahwa di atas batu ini tetap ada kehidupan. Ketika orang mau bekerja, ketika orang mau kelola dengan baik. Ini anugerah dari Tuhan, ini karunia dari Tuhan. Kalau orang mau berkarya, pasti ada perubahan dalam hidup. Hanya orang bodoh, orang malas, yang tidak melihat hikmat, potensi yang Tuhan berikan. Karena itu saudara-saudara, ketika kita diperlengkapi, sesungguhnya ketika kita tahu kita memiliki potensi dalam diri, terima itu dengan ucapan syukur. Kelola potensi diri secara kreatif, inovatif, dan memberi dampak di lingkungan di mana kita tinggal, bagi hidup kita dan juga orang lain. Dan yang terakhir, Allah menghendaki sebagai umat Tuhan yang menerima karunia Allah, memiliki kesatuan iman. Dikatakan di ayatnya yang keempat, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita harus berada di dalam kesatuan iman. Kita percaya kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita menerima keselamatan hanya di dalam Dia. Kita percaya kita menerima roh yang sama, yang menggerakkan kita, menyemangati kita dengan kekuatan baru untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Kita harus berada di dalam kesatuan iman di dalam Kristus. Bahwa sekalipun kita memiliki latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kemampuan yang berbeda-beda. Tapi ingat, semua itu kita dapatkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Dia yang datang di dalam nama Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita dan yang memberikan rohnya, kuasanya untuk menuntun kita. Kita semua satu, dibangun di atas satu iman. Dan karena kita punya roh yang sama untuk mempermuliakan Allah. Kalau kita memiliki kesatuan iman, kita akan terus mempermuliakan Kristus. Kita memiliki pengetahuan yang benar dalam pengajaran iman Kristiani kita. Kita menjadi jemaat yang tetap memiliki kedewasaan di dalam iman dalam Kristus. Dan kita memiliki kepenuhan dan menjadi orang-orang yang berkualitas dan berpegang teguh pada kebenaran. Pada ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, kalau kita dewasa di dalam iman, maka yakinlah kita tetap melangkah dalam satu tujuan yang sama, mempermuliakan Allah. Kita akan terus mendukung setiap program-program pelayanan. Bukankah ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah dengan talenta yang berbeda-beda, ketika kita mengenal Tuhan kita akan menghargai setiap orang dengan talenta yang berbeda-beda. Dan kita akan bangkit, mewujudkan pelayanan untuk membangun jemaat Tuhan, gereja Tuhan berdasarkan kasih
dalam Kristus Yesus. Karena itu, mari kita bangkit, kita bekerja bersama-sama secara harmonis, miliki kasih, miliki kerendahan hati, saling mengampuni, saling menghargai, saling memahami di antara kita. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita berbeda, tapi ingat, kita satu tubuh dalam Kristus. Kita punya iman yang sama. Kalau semua orang Kristen membangun imannya, maka kita menjadi orang yang dewasa dan bisa menyatakan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Hal yang terkecil yang harus kita buktikan, jemaat GKS Kawan, kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Bagaimana satu gedung ini kita bisa merubahnya, merehatnya, kalau kita semua punya satu tujuan. Saya sebagai jemaat Tuhan, saya juga punya kerinduan yang sama untuk gedung ini berubah wajah, untuk dapat direhabilitasi. Maka sangka saya, tidak hanya pimpinan atau pendeta jubinanya yang berteriak tiap hari, tetapi kita majelis jemaat, kita mau lihat bahwa kita punya Tuhan yang sama. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Apa yang kita rindukan menjadi visi dan misi kita dalam pembangunan visi gereja pasti akan tercapai lewat apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dengan cara apapun kita mau memberi bagi Tuhan. Sangka saya butuh kesatuan hati, kesatuan iman kepada Tuhan yang dapat merubah segala sesuatu, mentransformasi segala sesuatu. Dan di dalamnya, dalam pembangunan kehidupan spiritualitas jemaat, entah itu program gerakan doa, entah itu pastoral jemaat, entah itu PKS, pelayanan kategorial, mari kita memiliki kesatuan hati, mendukung pelayanan-pelayanan. Dan komisi perempuan bilang banyak perempuan, tapi hanya 2 orang yang hadir. Di manakah perempuan yang beriman di GKS Kawan ini? Ini pertanyaan juga. Sudahkah kita dewasa? Atau bagaimana? Nah, ini juga pertanyaan. Mari kita punya iman yang sama. Jangan takut lagi bilang, ibu tidak ada gas makan babi, kita MPA lagi. Babi baterai. Siapa yang punya babi? Tuhan yang punya babi. Gitu kan? Nah, kadang-kadang kita alasan-alasan, ya saya bisa paham juga. Ada juga suami sebentar pulang, istri pulang lambat, dia mulai mengamuk. Ini kadang-kadang ini, bapak, jangan saja mama harus disumur, jangan saja mama harus di kasur, jangan saja mama harus di dapur, tapi mama juga harus ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, supaya ia mengalami kedewasaan iman. Ini yang penting. Bapak-bapak di mana lagi? Dar lagi saya bilang sebentar. Kalau bapak hanya duduk di bandar juga ini pulang rumah bagaimana? Nah, bapak-bapak juga harus duduk bersama-sama, kenal Tuhanmu, lakukan tanggung jawabmu supaya engkau dewasa di dalam iman, memiliki kesatuan dalam membangun rumah tanggamu. Karena bapak-bapak adalah imam dalam keluarga. Dan anak-anak jangan sibuk hanya dengan teknologi. Kalau kita tidak pegang ini ada tugas ibu, ada tugas. Ini dari tugas IT mau buat PowerPoint. Tapi sebentar yang bunyi tembak, ayo kiri kanan dibilang gitu. Nah ini juga persoalan. Bagaimana kita memiliki kesatuan iman mulai dari dalam keluarga kita. Karena itu yakinlah semua hal dengan karunia yang kita miliki bisa terwujud jika kita mau berfokus hanya kepada Kristus Sang Kepala. Bukan pada kepentingan lain di luar Kristus. Karena dari Kristuslah
seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Sehingga kita membangun itu di dalam kasih. Kan tidak mungkin semua mata ini dalam tubuh. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau semua ini mata, dia main mata terus. Tuhan jadikan kita begitu sempurna. Lihat tubuh kita begitu sempurna. Maka Tuhan juga menyempurnakan kita. Pertanyaannya, sudahkah Kristus menjadi fokus kita dalam pertumbuhan iman kita? Ataukah dunia ini? Bagi anak kekasih Jeffrianto dan Muhammad, engkau telah menyatakan kedewasaan iman di hadapan Allah. Ini hanya karena kasih karunia Allah. Hal ini bisa terjadi. Yang kedua, selalu memperlengkapi diri. Karena ini hidupnya di hutan ini. Dia hanya ketemu dengan kawan-kawannya. Tetapi satu, bahwa firman Tuhan adalah penuntun bagi yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus dari dulu, kemarin, sekarang, sampai akan datang. Dia tetap Tuhan yang sama yang hari ini menghantar engkau dalam pengakuan iman kepada Tuhan. Karena itu, jadilah seorang abdi negara yang bangkit bersama Kristus, kerja bersama Kristus, karena dialah yang memberkati engkau. Amin.